Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu atau pemilihan umum adalah sebuah sarana yang sah dan konstitusional dalam memilih dan menentukan kepemimpinan nasional suatu negara. Di Indonesia, pemilu telah 12 kali terselenggara sejak pertama kali digelar pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 1955 tidak terlepas dari pemerintahan era Presiden Soekarno saat itu memimpin Republik Indonesia yang baru berdiri 10 tahun. Menurut Herbert Feith, dalam bukunya berjudul The Indonesia Election of 1955, pemilu 1955, penyelenggaraannya digambarkan tanpa gesekan horizontal yang berarti. Meski Indonesia tidak punya pengalaman pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang juga merupakan perwakilan dari anggota partai-partai politik. Bung Karno berhasil menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, serta 48 calon perseorangan untuk memperebutkan 257 kursi di DPR RI. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali digelar tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta sangat demokratis. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno yang senantiasa mendorong persatuan dan kesatuan bangsa meski harus berkompetisi dalam pemilu 1955. Dalam beberapa pamflet yang berhasil ditemukan dalam kampanye pemilu 1955, Bung Karno dengan jelas menyerukan bahwa pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Seruan tersebut bukan tanpa alasan jika melihat 43.104.464 pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT dari total 77.987.879 penduduk Indonesia. Dengan jumlah pemilih tersebut, kerawanan akan polarisasi bangsa ditakutkan muncul akibat kepentingan partai politik yang saat itu sangat dominan akibat bongkar pasang kabinet pemerintah. Bahkan 5 hari sebelum pemilu pertama dilaksanakan, tepatnya 24 September 1955, Bung Karno berpidato di hadapan Kongres Rakyat Jawa Timur. Adapun beberapa pesan dalam pidato tersebut adalah tekad Bung Karno yang menginginkan bahwa Indonesia harus tetap berdasarkan Pancasila. Selain itu, Bung Karno juga menekankan bahwa Indonesia bukan milik suatu golongan. Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga beliau juga mendorong persatuan nasional, meski pada kenyataannya Indonesia terdiri berbagai suku, adat istiadat, ras, dan agama. Pemilu 1955 merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia sebagai negara demokratis yang baru lahir. Adalah kebanggaan tersendiri atas pembuktian Indonesia di mata internasional dalam hal kematangan dan kedewasaan sebagai sebuah bangsa yang menginjak dasawarsa. Tingginya angka partisipasi masyarakat yang mencapai 87,65%
dari total 37.785.299 pemilih hadir berpartisipasi pada pemilihan anggota DPR RI dan 37.837.105 pemilih hadir berpartisipasi pada pemilihan anggota konstituante, menjadi keberhasilan penyelenggaraan pemilu di era Bung Karno. Keberhasilan lain Bung Karno adalah upaya mencegah polarisasi pasca penyelenggaraan pemilu 1955, sehingga dapat dikatakan pemilu bukan merupakan sarana pertarungan anak bangsa, melainkan sarana untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merujuk pada hal tersebut, penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, mengambil slogan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, harus senantiasa mendorong keutuhan bangsa. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Pancasila harus senantiasa menjadi landasan filosofis bagi peserta, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Persoalan dinamika politik boleh saja dilakukan untuk merebut kekuasaan, namun disintegrasi bangsa akibat polarisasi tidak boleh lagi muncul seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Kita semua harus berbenah, bergandeng tangan, bersatu, bergotong royong untuk senantiasa menjaga kerukunan. Berbeda pilihan adalah hal biasa, karena semua saat ini sedang berkompetisi dan berlomba-lomba demi kebaikan dan kejayaan Indonesia. Karena kuncinya adalah siapapun yang terpilih wajib untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang memiliki arti sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya untuk sebuah kemakmuran bersama.